Pak Jamal Aziz dan juga Bang Rey di sini ya, begitu ya. Tapi kita ada juga narasumber-narasumber yang baru juga di sini. Kita pengen mendengar nih Bang Jamal ngomong apa sih mungkin di sini Bang Jamal. Ini baru narasumber sebelumnya padahal. Narasumber sebelumnya nih padahal nih. Masih nyambung begitu ya. Masih urusan Banggar juga. Masih urusan Banggar juga. Tapi topik kita sudah beralih nih. Urusan yang luar biasa loh ini Pak Jamal. Ini luar biasa sekali terjadi. Dari dalam sel bisa telepon istri. Sedangkan istrinya tuh lagi dicari sekarang nih. Bukan barang baru. Ini bukan barang baru ya. Ini baru barang. Ini bukan sekali lagi ya. Pinjam mic. Bukan sekali ini. Gimana? Ini kan bukan barang baru. Betul. Nah, katanya Pak pengacara, ini baru barang kan Ini begitu. baru barang, oke. Mengapa baru barang? Karena yang telepon kan memang orang yang spesial juga kan begitu. Oke. Baik Bang Jamal dan juga Bang Rey. Di sini kan kami meminjam ya, ini 3 orang sahabatnya untuk kami bawa juga ke sofa begitu. Terima kasih Bang Jamal. Sudah dari sini Mas Mustafa, Bang Junimar dan juga Pak Bambang Widodo Umar. Mari kita sama-sama mungkin bergerak ke sofa merah. Dan di sini saya ingin langsung sambil kita duduk mungkin ya. Bang Junimar, benar tidak tuh informasi yang beredar di sejumlah media massa kan menyebutkan Nazarudin bisa melakukan hubungan komunikasi dengan sang istri di dalam sel begitu? Saya kira itu sudah diklarifikasi ya. Iya. Dan kejadian Agustus kalau saya nggak salah. Betul. Ya Agustus dan sudah di BAP di KPK Agustus juga. Artinya kalau tadi Bang Jamal mengatakan ini baru barang, tapi ternyata barangnya barang lama dong berarti kan? Ya. Oke. Dan tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan masalah itu. Seharusnya ada yang diperdebatkan Itu karena pertama. di sini prakteknya kan seharusnya tidak bisa terjadi tuh. Karena begini, ya, kami belum menjadi penasihat hukum Pak Nasar pada waktu itu. Oke. Ya, jadi kami tidak tahu persis masalahnya, tetapi kami coba tahu, cari tahu informasi, ya. Masalah itu katanya benar terjadi. Oke. Dan sudah di BAP di KPK pada tanggal 24 Agustus 2011. Ya. Itu saja kami yang tahu. Cukup terhenti sampai di situ. Berhenti. Nah, terkait juga dengan keleluasaan lah melakukan hubungan komunikasi dari dalam sel. Ini Pak Bambang mungkin mengetahui protap seharusnya seperti apa kan begitu ya Pak Bambang ya. Nah, ini apakah mungkin juga melakukan hal-hal yang mungkin ya memperlancar, mempermudah seperti itu juga dari seorang Nazarudin? Saya kira begini ya. Kalau kita ikut protap di sel, di penjara itu, tidak ada satu orang pun yang bisa memakai alat komunikasi. Kecuali Muhammad Nazarudin, seperti itu? Ya, kecuali seizin ya dari petugas di LP tersebut. Saya membayangkan kalau misalnya petugas memberikan izin Pak Bambang ya, tentunya juga petugas pasti akan terus melacak keberadaan istri dari Muhammad Nazarudin karena kan sudah DPU juga pada saat itu. Mungkin ada justru menjadi bahan awal ya untuk menyadap atau apa gitu. Betul. Ya, sehingga kalau tadi Bang juga mengatakan izin gitu ya. Tetapi menggunakan HP saja kalau untuk sesuatu yang tidak melanggar hukum kan tidak apa-apa ya. Cuman kalau itu untuk merusak atau mengaburkan satu kasus, nah dituntut saja. Nah selama ini saya belum pernah ada menggunakan HP untuk mengakhiri perkara, kemudian aparat penegak hukum menuntut mereka itu kayaknya belum pernah ada juga. Jadi jangan yang dijatuhi hukuman yang petugasnya aja, tapi semuanya ya. Betul. Jadi si pelanggarnya tersangka juga dijatuhi hukuman karena dia menggunakan alat untuk kejahatan, petugasnya juga diambil kejahatan. Jadi adil gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya lebih jauh dari itu. Saya melihat begini, ada satu perubahan mendasar di dalam sistem peradilan kita atau sistem hukum kita. Sekarang ini yang dianut adalah akusitur, sistem terbuka namanya. Kalau sistem terbuka, tersangka terdakwa itu bukan sebagai objek, tapi subjek dia, aktif dia. Aktif untuk bagaimana membuktikan dirinya kalau tidak bersalah. Nah, dengan demikian, dengan cara-cara seperti ada pengacara bisa masuk, dulu nggak bisa masuk ya. Kalau inkusitur tertutup, pengacara nggak boleh dia menghubungi. Tapi sekarang bisa. Nah, dengan demikian ini kan menuntut para penegak hukum profesional menghadapi perkara-perkara yang kayak carut marut kayak gini ya. Ada berkompetisi dengan para pengacara. Nah, ini yang menjadikan suatu introspeksi bagi para penegak hukum, terutama kepolisian, jaksa dan lainnya, untuk bagaimana meningkatkan diri, mendapatkan hal-hal yang demikian itu jangan terlalu grogi gitu. Tetapi manfaatkan tadi, misalnya ini disadap atau bagaimana, ya, untuk melacak lebih jauh lagi. Jadi tidak perlu takut dengan pengacaranya atau Nazarudinnya, tapi dipantau terus, dideteksi terus sehingga hal-hal yang masuk itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan membongkar yang lebih besar. Sepakat dengan itu. Tapi Mas Mustafa,
introspeksi catatannya tadi Pak Bambang. Sampai kapan kita introspeksi? Kayak kasusnya kejadiannya begini terus gitu Mas Mustafa. Jadi Makobrimob itu memiliki track record yang buruk sekali Ya. dalam hal fungsi rutan ya. Ya. Udah nggak sampai 12 bulan itu 3 kali pergantian kepala rutan loh. Pak Iwan sama 9 penjaganya karena gayus. Nah, ini menarik Mas Mus. Saya potong nih. Pergantian 3 kali kepala rutan. Ya, Nah, sebelum 12 bulan. Indikasinya ini pelanggaran atau mungkin bagi-bagi jatah mungkin di sini. Kalau polisi pasti akan bilang ini rotasi biasa. Tetapi kan masyarakat yang bisa menilai. Ya. Kalau kemudian ada kasus, ada pergantian pejabat, itu pasti ada asap, ada api, ada asap di situ. Betul. Tidak mungkin ada penyebabnya. Betul. Dan itu sangat jelas. Pergantian pertama karena gayus, pergantian kedua karena BlackBerry, Ya. dan seterusnya. Ini akan terjadi terus. Belum terbuka saja soal kompol yang terakhir ini. Pak Christian kemungkinan akan diganti dalam waktu dekat kalau ini terbukti. Ini sekali lagi ya, kalau ini terbukti. Ini kan Pak pengacara tadi bilang, oh itu kasus lama yang dulu sudah di BAP. Betul. Tapi kemungkinan kalau ini terjadi dan bisa dibuktikan nanti, kemungkinan karbutan yang baru bisa dirotasi juga. Ini kasus lama yang mencuat begitu kan. Iya. Padahal mah hingga detik ini mungkin pun juga praktek itu kalau misalnya niat itu ada, dapat nggak itu barang kira-kira? Insya Allah dapat. Ini kan soal keinginan baik mereka aja kan. Petugas-petugas rutan ini, kalau mereka betul-betul ingin bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan kode etik yang mereka punya, tidak akan terjadi kok. Ini kan apa yang kita omongkan kan, ini kan soal teori. Iya. Prakteknya kita tidak bisa lihat. Pengacara pun masuk kan dalam waktu-waktu tertentu, tidak bisa 24 jam. CCTV akan dipasang bagaimana, wong petugas sudah memerlukan. Di situ itu seperti bintang 5 loh Makobrimob itu. Ya. Jadi yang dimasukkan ke situ tidak orang-orang biasa. Ya. Saya bilang tadi di awal, di situ ada kesalahan sejak awal. Itu kan sebenarnya kan menurut SKB 2 menteri ya. Kumham, kemudian Kapolri, kemudian Jaksa Agung, Mahkamah Agung. Itu sebenarnya untuk polisinya, titipan polisi sama koruptor, teroris. Tidak ada koruptor itu, tapi kenyataannya itu mulai dari Gayo sampai besan presiden kok ada di situ ngapain gitu. Jadi ini sangat tidak adil dan menyalahi fungsi. Ya. Mas Mus berarti salah kaprah udah nih dari awal. Sejak awal karena di situ bintang 5 tanda petik. Jadi siapapun yang ingin diistimewakan tentu harus dimasukkan ke situ. Mas Mus, menanggapi tadi himbauan ataupun juga ajakan nih ya dari Pak Bambang barusan tadi mengatakan kan seharusnya pun juga kalau misalnya kita pakai strategi yang lebih elok, lebih apik, lebih cantik begitu, kita berikan handphone tersebut agar dia bisa berkomunikasi dengan sang istri, tapi kita sadap supaya kita mengetahui posisi dari sang istri tersebut di mana begitu. Mas Mus di sini melihatnya hanya sekedar memberikan fasilitas saja tanpa berpikir jauh ke depan atau seperti apa Mas Mus? Wong memakai handphone saja sebenarnya sudah nggak boleh kok kemudian menyarankan pakai untuk nggak bisa dong. Itu sudah jelas di situ. Handphone tidak boleh digunakan karena takut disalahgunakan. Tidak bisa itu. Mau misalkan, itu untuk nanya jadwal sholat misalkan, tetap saja nggak boleh. Kita nggak ngerti apa isi pembicara, kontennya dia tahu. Penyadapan ada aturannya. Nanti akan memberi regulasi baru lagi soal penyadapan. Bagaimana? Kan ini jadi ruwet kan? Ini kayak main sepak bola kalau saya ya. Sepak bola itu wasit melihat kalau nggak ketahuan nakal, dia lolos terus. Kalau nakal baru ditindak. Cuman penindakannya terhadap yang nakal ini nggak konsisten gitu. Persoalannya bukan sepak bola, Bang. Bukan. Ini seperti begitu kan. Orang berbuat keliru, tindakannya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan bentuk kekeliruannya. Atau kadang-kadang juga berbeda-beda. Ini menyebabkan juga tidak konsisten sehingga tidak dipatuhi. Tapi minimal. Minimal ini kan bisa dicegah dari awal dari kuasa hukumnya juga begitu loh. Kalau saya begini ya. Kalau saya begini, pertanyaan saya cuma satu. Salah nggak Pak Nasar apabila dia menerima telepon atau bertelepon ke istrinya? Saya mau tanya itu saja. Salah nggak? Akusitor nggak? Sistem akusitor itu terbuka. Jadi tersangka itu aktif dia. Boleh dia membuktikan dirinya kalau tidak bersalah. Ada pengacara masuk itu kan membantu juga. Ada alat masuk untuk membantu. Cuman ini juga harus ada aturannya gitu ya. Alat ini bukan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa misalnya merusak perkara, mengaburkan perkara itu yang tidak boleh. Tetapi kalau ini tidak dilakukan untuk itu, misalnya hanya mengecek keluarganya, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi indikasinya mengarah ke mana kalau menurut Pak Bambang? Ya ke arah situ, ke arah merusak dari atau mengaburkan perkara. Tetapi inilah terbukanya daripada sistem akusitur itu menuntut bagi si para penegak hukum semuanya ini harus lebih profesional, lebih aktif, lebih cerdas dia di dalam menghadapi kondisi para pengacara yang kayak begitu itu. Saya minta tanggapan dari Bang Junimas, tapi nanti kita jeda dulu. Saya akan kembali.